Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-13 ya, mata kuliah agama Islam. Nah, pada pertemuan ke-13 ini insya Allah kita akan membahas tentang zakat. Pandangan Islam tentang zakat. Oke. Kita mulai dari pengertian zakat terlebih dahulu. Baik, kita mulai dari zakat adalah bagian dari amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam di dunia. Perbedaan zakat dan infak adalah terletak pada sifatnya, wajib atau tidak, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, jadi nanti ada orang-orang yang berhak menerimanya, tidak hanya fakir, miskin gitu ya. Misalnya tetangga yang terdekat, enggak. Jadi itu sudah ditentukan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an dan hadis sudah ditentukan. Begitu juga dengan manfaat zakat dan infak ya. Zakat wajib dibayarkan oleh muslim yang memenuhi syarat. Kemudian sedangkan infak adalah ibadah yang sunnah bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Nah, jadi nanti harus dibedakan antara infak dan zakat. Nah, zakat itu adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang kaya yang memang sudah mencapai nisabnya. Sedangkan infak itu sifatnya adalah sunnah. Baik, kita akan lihat apa itu pengertian zakat. Yang pertama, zakat itu adalah at-tahuru. Apa itu at-tahuru? At-tahur yaitu membersihkan atau mensucikan ya. Ini at-tahuru dalam artian ini yang saya garis bawahi, membersihkan atau menyucikan. Artinya apa? Dalam surat At-Taubah ayat 103 itu dijelaskan di sana bahwa setiap orang yang melakukan zakat berarti dia sudah membersihkan hartanya. Yang tadinya hartanya kotor gitu ya, diistilahkan dengan belum bersih gitu ya. Ketika dizakatkan, zakat itu kan artinya bersih, bersih, mensucikan, seperti itu. Jadi dari harta-harta yang ada dalam diri kita yang kita miliki itu wajib harus dibayarkan zakatnya. Supaya apa sih Bu? Gitu kan? Supaya harta kita bersih, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah al-barokatu. Masya Allah. Di sini ada kata-kata al-barokah. Al-barokah itu adalah berkah. Kalau didefinisikan lagi berkah itu apa? Ziyadatul khair. Ya, apa itu Bu? Ziyadatul khair. Nah, ziyadatul khair itu adalah bertambahnya, ziyadah itu artinya bertambah. Khair kebaikan, bertambahnya kebaikan. Nah, itu yang disebut berkah. Mungkin selama ini kita suka mendengar ya, apa itu berkah? Semoga berkah ya. Kalau kita zakat yang menerima suka semoga berkah ya Bu gitu ya, atau kita infak. Pasti ada yang semoga berkah rizkinya dimudahkan. Nah, arti berkah adalah ziyadatul khair, teman-teman. Ziyadatul khair itu saya ulangi ya, saya tekankan ziyadatul khair itu bermakna harta kita ada menambah kebaikan dalam harta kita. Ya, jadi nggak hanya harta juga yang kebaikan, bisa berupa kebaikan dalam kehidupan kita lebih baik, anak-anak kita yang udah punya anak, contohnya saya misalnya ya, anak-anaknya sehat gitu kan, kemudian kuliahnya juga dimudahkan, seperti itu. Jadi ziyadatul khair itu makna keberkahan ya. Harta yang dizakati akan senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah ya. Di sini dikatakan yang akan berdampak pula pada keberkahan kehidupan. Nah, ini ada di sini yang saya garis bawahi. Kemudian yang ketiga, teman-teman, zakat itu memiliki arti an-numu. Ya, ini yang ketiga. An-numu apa? Numu tumbuh atau berkembang. Seperti halnya ini yang saya perlihatkan di sini contohnya ada pohon tumbuh gitu ya. Ini seperti ini persis ya. Jadi yang namanya zakat itu dia akan tumbuh, bertambah. Tumbuh itu kan bertambah ya, nggak mungkin dong kalau nggak bertumbuh itu dia tetap kecil, tetap pendek gitu ya. Yang namanya tumbuh pasti membesar gitu. Pohon kecil lama-lama dia ada tunasnya, ada batangnya, ada daunnya gitu kan, ada rantingnya, ada buahnya, seperti itu. Nah, zakat itu diumpamakan seperti ini teman-teman.
seperti pohon kecil ini tumbuh yang nantinya akan menghasilkan sebuah sesuatu yang manfaat bagi yang berzakat atau bagi yang menanam. Orang zakat itu kan seperti menanam, ya, seperti itu. Nah, itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, kemudian yang keempat adalah as-solahu. As-solahu, ya, ini yang saya garis bawahi, as-solahu. Apa Bu artinya? Beres atau membereskan. Jadi, insya Allah orang yang menunaikan zakatnya, ya, orang yang menunaikan zakatnya sama Allah, insya Allah dalam kehidupannya akan dibereskan semua urusannya, dimudahkan. Ada jalan-jalan yang Allah bentangkan gitu kan. Kan kadang dalam kehidupan kita ada kehimpitan gitu ya. Nah, dari situ biasanya akan Allah bentangkan, ada aja gitu. Ada aja jalan keluarnya. Seperti itu tuh yang dimaksud dengan as-solahu. Baik. Nah, di sini ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Yang pertama adalah fakir, ya. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Dia mencari pekerjaan tapi tidak dapat karena tidak memiliki skill, contohnya gitu. Kemudian yang kedua adalah golongan miskin, ya. Orang miskin itu definisinya orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi dari hasil pekerjaannya, ya, dari usahanya itu tidak mencukupi kebutuhannya, tidak menutupi kebutuhan sehari-hari, itu miskin. Kemudian yang selanjutnya adalah amil, ya. Amil itu yang mengumpulkan zakat, yang mencatatnya gitu ya. Apabila ada orang zakat dia mencatatnya, kemudian mendistribusikannya kepada yang berhak. Nah, dia berhak mendapatkan zakat tersebut, ya. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam, orang yang berpindah agama dari luar Islam kemudian masuk Islam. Nah, ini berhak, akan tetapi mendapatkannya di awal saja, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu kalau untuk saat ini memang sudah tidak ada, ya. Entah deh kalau misalnya di luar negeri seperti itu, ya. Nanti jika memang hamba sahaya ini tidak ada, nanti dialihkan kepada yang memang disesuaikan dengan kondisinya, kondisi yang sesuai dengan hamba sahaya tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah gorimin. Gorimin itu siapa sih? Gorimin ini adalah orang yang memiliki hutang akan tetapi tidak mampu membayar hutangnya, ya, tidak mampu membayar hutangnya, tapi hutang tersebut untuk kebutuhan pokok, untuk kebutuhan makanan sehari-hari, ya. Untuk makan sehari-hari aja dia harus berhutang gitu. Akan tapi dari hutangnya tersebut dia tidak mampu membayarnya gitu. Bukan orang yang berhutang banyak gitu kan, berhutang banyak untuk hal-hal yang glamor, contohnya untuk beli rumah gitu ya, mobil. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi sekali lagi adalah gorimin yang memiliki hutang tapi hutangnya tidak mampu membayarnya, tidak mampu melunasinya, tapi untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari. Kemudian fisabilillah, orang-orang yang berada berjuang di jalan Allah, ya. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan, yaitu musafir, ya, musafir. Contohnya kita bepergian dari Depok ke Jogja misalnya. Nah, itu berhak misalnya bermukim di sana, atau mahasiswa yang kuliah dia dari luar daerah gitu ya, misalnya dari Papua ke Depok gitu ya. Dia kemudian ngekos di Depok. Nah, dia berhak mendapatkan zakat. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, apa itu jenis zakat? Zakat itu ada dua, ada zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal ini contohnya zakat harta yang memang harus dikeluarkan setiap tahun sekali, ya, sesuai dengan nisab dan haulnya. Kemudian yang kedua zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan, ya. Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan saja menjelang, tapi dibatasi waktunya sebelum sholat Id. Biasanya ini kalau bentuknya beras, dia bisa 3 kg beras, ya. Tapi sekarang seringnya dengan uang, ya, ada yang uang gitu. Tapi yang jelas afdolnya zakat fitrah ini adalah makanan yang kita makan setiap hari. Nah, itu yang lebih afdolnya, ya. Bukan mengikuti misalnya
3 kilogram beras atau berapa ribu 3 kilogram beras kalau diduitkan tuh menjadi berapa ribu misalnya gitu. Afdolnya kalau zakat fitrah ini adalah zakat dikeluarkan sesuai apa yang kita makan sehari-hari. Nah, itu. Begitu. Itu. Kemudian jenis-jenis zakat selain zakat fitrah. Nah, ini yang kita fokusnya di sini. Zakat penghasilan. Berapa sih Bu hitungannya? 2,5%. Bu, kalau belum mencapai nisab gimana? Nggak apa-apa kalau mau ingin belajar, nggak apa-apa, lebih bagus ya. Dulu saya gajinya juga masih kecil juga gitu kan. Sekarang juga masih kecil sih. Nah, tapi kita belajar dari kita mulai belajar mengeluarkan zakat. Nanti ketika kita sudah gajinya gede gitu ya, itu insya Allah akan terbiasa dan membiasakan diri kita ini untuk tidak pelit gitu kan. Insya Allah orang yang nggak pelit, insya Allah rezekinya lancar, insya Allah seperti itu. Nah, jadi zakat penghasilan. Yang pertama zakat penghasilan ini 2, nah di sini ada nih 2,5% dari penghasilannya. 2,5% itu gimana sih cara penghitungannya? Ini ada zakat dihitung dari penghasilan keseluruhan dikalikan 2,5% ya. Nanti contoh nih, gaji 1 bulan misalnya 10 juta. 10 juta dikurangi 2,5% berapa tuh? Jadi dari 10 juta gaji kita dalam 1 bulan 10 juta misalnya ya, berarti dikeluarkan zakatnya 2,5% berarti sama dengan yang dikeluarkan berapa tuh? 250.000. Nah, jadi 250.000 ini itu untuk membersihkan uang kita yang 10 juta teman-teman, luar biasa. Dan hikmahnya banyak sekali. Nanti kita akan berbicara mengenai hikmah deh. Oke, yang selanjutnya adalah zakat perdagangan. Zakat perdagangan ya. Zakat perdagangan yaitu yang telah mencapai haul dan nisabnya ya. Sebesar 85 gram emas ya. Kemudian zakat emas dan perak. Zakat emas dan zakat perak. Ini kalau sudah mencapai haul, mencapai nisab 85 gram. 85 gram itu emas murni ya, emas murni, bukan emas bukan emas perhiasan, bukan ya. Kemudian zakat tabungan atau deposito itu ternyata juga harus dikeluarkan zakatnya dan wajib ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, apa sih Bu landasan hukum tentang zakat ini? Landasannya dari mana gitu kan, dalilnya mana gitu kan. Nah, di sini ada surat Al-Baqarah, dan tegakkanlah sholat dan tunaikannya zakat dan apa saja yang kalian berikan berupa harta, maka akan kalian temukan pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha melihat atas apa yang kalian lakukan. Kemudian di surat Al-Baqarah juga ada sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat, maka bagi mereka adalah balasan kebaikan dan di sisi Rabb mereka. Mereka tiada takut apalagi bersedia. Nah, jadi orang-orang yang jelas sekali di sini ya di surat Al-Baqarah 277 bahwa yang namanya zakat itu tidak pernah kita yang mengeluarkan itu merasa sedih atau takut, nggak khawatir, insya Allah nggak. Kenapa? Karena insya Allah sudah dicukupkan oleh Allah, sudah dicukupkan dan Allah sendiri sudah berjanji akan apa? Akan mencukupkan kehidupannya. Akan tadi di awal saya bilang ziyadatul khair itu setiap harinya bertambah kebaikan, Masya Allah. Baik, untuk dalilnya kita bisa ambil dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah. Siapa saja yang memiliki emas dan perak lalu tidak dikeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat akan dibentangkan baginya lempengan dari api, Masya Allah. Akan dibentangkan lempengan dari api lalu dipanaskan dalam neraka. Ya, dahi-dahi mereka, Masya Allah ya teman-teman, nauzubillah, lambung dan punggung mereka dibakar dengan setiap kali lempengan itu menjadi dingin, nauzubillah. Kembali dipanaskan, demikianlah berlaku setiap hari yang panjang, yang panjangnya setara dengan 50.000 tahun. Innalillah. Jadi seperti itu teman-teman. Ini adalah ancaman ya. Hadis ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang sudah mencapai nisab zakatnya tapi tidak mau membayarkan. Yang 2,5% itu sebetulnya ringan sekali ya.
Tadi contohnya 10 juta aja cuman mengeluarkan 250.000 perak. Itu sangat ringan sekali. Nah, jadi seperti itu. Potensi zakat sekarang. Ternyata zakat itu sangat berpotensi, teman-teman. Seberapa besar sih potensi zakat ya? Nah, jadi kalau menurut Direktur Pendistribusian dan Pembayaran Basnas ya, Pemberdayaan Basnas Irfan Syauqi Bek ya, menurut beliau sangat luar biasa. Hal ini mencapai 233,8 triliun. Ya, ini potensi zakat loh. Kalau semua orang kaya di Indonesia semuanya melaksanakan ya, menunaikan zakatnya yang 2,5% tadi. Ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya hikmah yang bisa dipetik dari zakat. Yang pertama, mengentaskan kemiskinan. Sebenarnya mengentaskan kemiskinan ini sudah sunatullah sih ya teman-teman, mengentaskan kemiskinan. Artinya gini, ada orang miskin, ada orang kaya, itu adalah sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan memang, maksud saya gini, keniscayaan itu apa ya, kalau dalam bahasa kalian semuanya, sudah hukum alam gitu. Sebuah keniscayaan yang memang dalam kehidupan itu ada gitu kan. Kemiskinan memang selalu ada, tapi minimal bisa diminimalisir seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, mencegah cemburu ya, memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin ya. Kemudian yang ketiga, memupuk akhlak supaya dalam diri kita ini ada memiliki jiwa-jiwa pemurah, penolong gitu kan, amanah gitu kan. Qanaah, apa itu qanaah? Qanaah itu adalah menerima apa yang sudah ada, mensyukuri apa yang sudah ada, apa yang kita miliki, itu qanaah ya, supaya kita menjadi orang yang amanah gitu ya. Kemudian penolong, mampu memiliki jiwa penolong gitu loh teman-teman. Ketika melihat ada temannya yang kesulitan, kita nggak tega gitu kan. Tapi yang kesulitan juga jangan juga minta ditolong terus gitu ya. Kita harus memiliki jiwa penolong juga gitu kan. Kemudian sebagai pembersih harta dan jiwa, ini udah jelas tadi sudah saya sampaikan. Kemudian jiwa sosial, ini juga udah jelas ya. Seperti itu. Ini saya kemukakan dalil kembali yang terakhir ya teman-teman, karena saking pentingnya gitu kan, dalam surat Al-Baqarah, supaya kita ini betul-betul termotivasi gitu kan. Nah, ini dalil Al-Qur'annya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji, Masya Allah. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Insyaallah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Akan ditumbuhkan biji, satu biji aja itu ditumbuhkan 7 tangkai. Dari satu tangkainya itu menjadi 100 biji lagi. Masya Allah, seperti ilmu padi ya. Itu dari sekali zakat itu. Dari sekali zakat kita loh. Seperti itu. Kemudian dari hadis Nabi, karena kita landasan kita kan ada 2. Quran dan hadis ya, seperti itu. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mengutus Muaz ke negeri Yaman. Ia meneruskan hadis itu dan di dalamnya beliau bersabda, sungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini akan saya tekankan bahwa yang namanya zakat 2,5% itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya, bukan sunnah. Kalau sunnah itu seperti infak, sedekah itu sunnah. Tapi kalau zakat yang dikeluarkan 2,5% jika sudah mencapai nisabnya, ya, itu wajib harus dikeluarkan 2,5%. Untuk membersihkan harta dan diri kita tentunya. Harta kita, kehidupan kita gitu kan. Seperti itu. Baik, itu aja. Sampai di sini dulu untuk pertemuan ke-13. Jazakumullah khair jaza. Jangan lupa berzakat ya. Ringan kan, cuman 2,5% untuk zakat profesi kita. Baik teman-teman, saya rasa dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.